Allah, astagfirullahaladzim. Ini mak. Kalau di Jakarta itu di tempat selalu merasa tuh kayak berat, sakit, tapi begitu keluar kota atau keluar negeri itu sekedar hilang. Terlihat sosok orang utan gitu ya, di Banaspati gitu. Akan berantakan. Sama dia gitu anaknya. Kau yang hidup, jangan matikan rasa. Ada kejutan. Kadisu tuh nggak bisa naik tangga loh sebenarnya. Serius? Tadi naik turun tangga ke kamar mandi. Aku doa pada Allah supaya Allah tuh memberikan kebahagiaan buat mereka supaya mereka nggak menzalimin aku. Semoga selalu membantu orang-orang. Semoga selalu sukses gitu ya. Amin, amin. No tipu-tipu, no settingan. Jangan seuzon. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar dan pengalaman spiritual narasumber kami untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan seorang teman lama saya. Beliau ini adalah adik kandung dari aktor legend yaitu Bang Ozi Saputra. Ini namanya Kak Desi. Yeah. Desi siapa namanya? Desi Rani Mutia. Bukan Desi Saputra ya. Yeay. Saya bertemu Kak Desi pertama kali saat main film di tahun 97, itu Mega Cinta filmnya. Beliau dulu jadi makeup artis. Lalu ketemu lagi setelah Pertama di ini ibu kepala bakin. Oh iya, Jadi nyanyi ya? Oh, Penyanyi dulu, nyanyi. makanya bagus banget. Nah terus beliau tuh dandanin aku dulu makeup artis ya. Iya. Terus ketemu lagi di film, habis itu udah lost kontak lama. Ketemu lagi kemarin waktu di acara Kemala. Jadi beliau lagi nganterin Bang Ozi. Surprise gitu, ya Allah ketemu teman lama. Dan sekarang beliau sudah hebat. Sudah menjadi seorang Amin. terapis yang diterapi itu pejabat-pejabat gitu. Amin. Ahli totok Wajah. totok wajah. Jadi untuk yang wajahnya pengen kencang gitu, beliau ahlinya nih. Nah, terus ngobrol-ngobrol ternyata beliau punya pengalaman di luar nalar yang ingin di-share ke Sobat Mata Langit. Anehnya pengalaman ini sebenarnya sudah lama gitu untuk ingin ditanyakan ke orang yang ngerti gitu, tapi beliau selalu nggak mau gitu, nggak percaya gitu. Orang-orang sekitar yang suruh tanya, padahal dia dekat dengan orang-orang ahli spiritual, tapi nggak pernah mau gitu. Entah kenapa pas ketemu aku malah pengen nanya. Gimana sih kisahnya Kak Desi? Jadi aku tahunya Ratna dulu kan penyanyi gitu ya, main film juga gitu. Cuma Ratna ini dulu dia mungkin lupa, saya tetap ingat dia kalau saya lagi punya persoalan, tiba-tiba gini kalau datang ke lokasi syuting, tadi sih kelihatannya lagi banyak persoalan ya, terus ya udah gitu aja gitu kan. Bisa nggak Kak Desi di Terawang, emang kenapa? Terus saya cerita deh sama Ratna, Kak Desi mengalami kejadian ini, kenapa ya gitu. Maksudnya kalau di Jakarta itu di tempat selalu merasa tuh kayak berat, sakit yang on off, kadang sembuh, kadang sakitnya lagi. Tapi begitu keluar kota atau keluar negeri itu sekedar hilang. Gitu. Sedangkan sakitnya itu kalau di Jakarta tuh ke tulang sendi, susah untuk berjalan. Jadi kayak kelihatan capek banget, yang dihantam tuh sendi atau sendi sama tulang gitu. Tapi balik lagi ke Indonesia, begitu Indah Soekarno-Hatta, bandara, Sakit lagi. sakit lagi. Nah, itulah, itu kan aneh ya di luar nalar ya. Jadi terus mau pengen tanya sama Ratna juga gitu kan, taunya kan tadinya Ratna yang ini ya, bisa ke Terawang gitu. Saya bilang saya nggak bisa, yang bisa Panglima. Coba deh Panglima Terawang ceritakan dulu keluhannya. Katanya sering ketindihan juga, mimpi buruk. Iya, Ya memang maaf saya ini potong. Pada saat Mbak Desi cerita tadi barusan ini, Kak Desi cerita tentang itu berat pundak itu terlihat sosok seperti makhluk orang utan gitu ya, atau mawas kita sebut tuh yang berbulu, Ya? Kak Desi? itu kayak dia tuh meluk dari belakang gitu. Itu dalam bayangan saya gitu, kayak meluk dari belakang, matanya merah, dia bertaring ya seperti kayak gorila lah gitu bentuknya gitu ya. Itu satu, dan satu hal lagi terlihat juga kayak ada wewe gombel gitu. Wewe gombel tuh yang bayangannya tuh
perwujudannya seperti ibu-ibu dan ada seorang anak kecil gitu. Seorang anak kecil ini kayak terdengar di batin saya tuh manggil mama, mama, mama gitu. Ke Kak Desi gitu. Nah, makhluk ini ya gitu. Itu yang terlihat saya, tergambar saya saat ini ada dua sosok gitu. Dan ada satu sosok lagi nih mungkin nih perjalanan masa lalu ya. Perjalanan masa lalu sampai ke saat ini ada kaitannya di mana ada orang terdahulu yang mungkin iri, dengki dan nggak suka gitu, mungkin yang ingin melihat Kak Desi itu biar jadi nggak fokus dalam meniti karirnya bekerja, biar salah-salah mulu apa yang dikerjain. Itu ada sosok seperti banaspati gitu, bola api gitu, itu yang ngebakar gitu ke badan sehingga menimbulkan hawa panas, sehingga menimbulkan hawa ya bisa jadi gampang emosi, bisa jadi gampang apa ya kita bilangnya, Tersinggung. gampang stres lah kita bilang, gampang stres, gampang tersinggung, gampang emosi, tersulut lah istilahnya begitu ya. Kalau saya lihat biasa makhluk itu membawa hawa dan efek negatif seperti itu, makhluk banaspati ini gitu. Nah, Dan tapi berakibat nggak, berefek nggak ke misalnya ke kulit, mungkin pernah mengalami alergi kulit gatel gitu. atau ada kemerah-merahan, iritasi di kulit? Ada. Aku nggak bohong, sumpah demi Allah. Gimana Kak? Gatel? Jadi kalau asal bangun tidur itu kan aku bilang, loh aku kan orangnya pembersih ya gitu ya. Kok kayak ini tadi alergi, Panglima bilang Pak alergi, gatel-gatel yang terus menerus, nanti hilang, datang lagi. Karena aku sering bermimpi buruk. Nah, itu apa Padahal mimpinya? aku udah tidur tuh sudah baca, apapun udah baca Iya, yang doa-doa. doa tidur ya, yang sesuai syariat Islam gitu ya. Doa-doa. Apa namanya, sholat juga alhamdulillah nggak tinggal. Rajin sih sholatnya Kak Desi. Tapi apa namanya tuh sampai yang mimpinya tuh berepisode gitu loh. Berepisode. Jadi udah sampai saya begini buka mata secara paksa, tidur lagi mimpi lagi, tapi kadang-kadang hilang gitu. Mimpinya bersambung dengan yang sebelumnya? Iya, dengan mimpi yang sama. Oh gitu ya? Terus kalau Panglima tadi bilang mungkin apa namanya ada seseorang yang Sakit hati? sakit hati gitu. Iya sih, yang saya rasakan teman menjauh gitu ya. Job nggak seperti dulu lagi. Nah saya pikir kan memang apa namanya tuh ya memang begitu Allah sudah atur ya. Ya udah mungkin karena usiaku mungkin sudah nggak memungkinkan lagi untuk keluar kota, makeup sana sini lagi gitu. Jadi makanya fokusnya ke terapi aja. Nah terapi pun sekarang yang dulunya tadinya rame agak berkurang gitu. Gue pikir ini sudah takdir ya. Jadi kita juga nggak mikir, saya juga nggak mikir macam-macam. Gitu. Soal rezeki emang Allah yang ngatur. Mungkin yang terbaik dari Allah ya ini gitu. Tapi entah kenapa gitu ya Panglima ya, begitu lihat Ratna langsung mau nanya Mbak Ratna gitu ya, maksudnya pengen di Terawang ada apa? Mungkin ada, ya kita nggak tahu ya, semenjak kejadian ada yang selebgram yang kena santet itu, apa aku disantet ya? Oh, gitu. sempat kepikiran. Jadi ingat, jadi buka-buka lagi Al-Quran surah Al-Falaq tuh aku lihat satu-satu, walaupun kita keseluruhannya udah tahu ya, tapi saya buka lagi, oh berarti sihir tuh memang ada, dia menghembuskan buhul-buhul sihirnya gitu, berarti santet itu memang ada gitu. Nah mungkin karena saya rajin berdoa juga, sholatnya rajin ya alhamdulillah, dimatiin sih enggak kali Panglima ya, mungkin membuat saya itu ya kayak menderita aja gitu, sakit ya on off gitu. Ya, berarti memang cukup banyak nih pengalaman mistis yang dialami ya, tapi belum pernah terungkap ya. Ini sebenarnya andaikan ini apa kiriman, siapa pelakunya gitu belum. Jadi kalau pantauan Panglima ini memang ada kiriman sihir ya dari seseorang. Iya, pada masanya dulu iya, dan itu sepertinya udah menjadi apa ya, kayak Yang Panglima bilang itu siluman sampah ya. Iya, itu ada juga. Jadi memang Istilahnya, iya, jadi memang kayak memang ada seorang dulu yang memang mau menjatuhkan gitu. Menjatuhkan rezeki, karir, dan biar tertutup, biar terlihat supaya gelap gitu. Dari Apa yang terparah kondisinya apa ya Panglima? Kira-kira Bisa misalnya, apa kalau bisa misalnya merenggut aku- nyawa? Jadi ini lebih larinya, efek larinya semakin hari saya lihat tuh ke psikis gitu. Ke psikis, jadi timbul kayak yang saya rasakan kayak rasa malas. Timbul kayak rasa malas. Padahal udah dicoba untuk semangat, udah dicoba, tapi kayak datang aja rasa hawa itu gitu. Padahal sebenarnya nggak mau begitu gitu. Iya. Apakah hanya satu arah Panglima? Apa ada arah lain? Bayangan saya ada dua sosok, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau mengenai arahnya ini
kayaknya beda-beda arah nih di kedua nih. Beda-beda arah. Nanti kita telisik ya. Jadi berjalannya waktu mungkin awalnya yang perempuan ini nggak seneng gitu, habis itu ya berjalan waktu lagi ada laki-laki juga yang nggak suka gitu. Seperti itu kalau menurut pandangan batin saya gitu. Ya, Panglima, seingat saya waktu di acara Kemala itu Panglima bilang di badannya Kak Desi ada siluman sampah. Nah, ini kan pertemuan yang berikutnya. Apakah makhluk itu masih ada? Ya biasanya kalau belum dibersihkan ya pasti masih ada gitu. Dia menempel kan sebab kaki. Itu memberi efek apa? Kalau siluman sampah itu biasa dijauhin orang jadi kurang suka sama kita, atau orang melihat kita tuh jadi kayak kurang menarik, bisa juga. Dia lebih mengarah ke situ sih. Efek-efeknya. Kak Desi apa ngerasa gitu? Dijauhin? Satu tahun atau 2 tahun belakangan itu yang paling dirasakan banget. Terus kalau ke pekerjaan juga ya tadinya sih nggak merasa ya. Tapi kalau misalnya mungkin Oke. Dan itu positif kiriman ya, Panglima? Iya, kalau saya lihat. Berarti ini kita saatnya untuk menelisik arahnya dan komunikasi dengan makhluk yang bisa memberikan informasi. Ini makhluknya sudah ada di badan Agil. Yuk kita ngobrol ke sini, Kak Desi. Siapa kamu? Assalamualaikum. Garuk-garuk nih. Gatel Kaki. kakinya. ya Garuk-garuk kaki. Kak Desi kalau nggak bisa duduk di bawah pakai bangku nih. Bisa. Sini aja. emang di situ memang kartu Kak Desi juga di situ. Serius? Kaki kanan? Bisa nanti anak-anak lihat kanan sini. Oh gitu di kaki? Iya. Tadi kan cuma cerita gatel gitu doang ya, kan nggak tahu. Di sini tangan cuma kayak kena apa ya, becak-becak kayak nyamuk gitu. Tapi kalau di sini sampai garuk-garuk. Ya Allah, bener berarti. Kayak luka-luka. Berarti gatelnya Kak Desi ada ulah kamu? agar berantakan. Agar berantakan. Tanya, ngapain kau jahat? Apanya yang berantakan? Apanya yang berantakan? Sehingga kau tak dapat dengan maksimal. Pikirannya diganggu biar nggak maksimal. Berarti urusan kerjaan ini? Iya, urusan kerjaan jadi nggak maksimal tuh karena suka linglung dengan udah buat janji sama orang, Oke. terus sedikit lupa malah sering terus nggak fokus. Nah, berarti kamu mengganggu pikiran Kak Desi sehingga membuat dia nggak fokus, linglung, lupa. Agar mereka tak lagi memakaimu. Agar mereka tak lagi memakaimu, berarti klien-klien kakak itu menjauh itu karena peran mereka ini. Jadi teman menjauh, kakak pikir ya dia memang nggak mau berteman lagi. Terus klien juga agak turun, nggak seperti yang Kak Desi yang lalu bulan tahun-tahun lalu gitu ya. Kak Desi pikir ini memang sudah ditentukan Allah ya segini gitu. Udah masanya gitu. Jadi nggak berprasangka buruk ya. Siapa yang suruh kamu? Laki-laki atau perempuan? Wanita. Ciri-cirinya tinggi, oke. Kulitnya seperti aku, kuning ya, kuning. Terus tinggi. Umurnya lebih tua atau lebih muda dari Kak Desi? Dia semuanya tempat tuanku. Oh, berarti persaingan bisnis nih, biar semuanya ke tempat tuanku. Jadi klien-klien kakak itu ditarik ke tempat dia. Iya, dengan tujuan seperti itu. Dengan tujuan Dia ngerjain Kak Desi itu dengan tujuan seperti itu. Tujuannya? Berpindah ke dia gitu. Klien Kak Desi. Asing pun sudah tak sebagus dulu. Walaupun cap itu masih melekat. Cap apa? Sebagai apa? Makeup artist? Profesional, tapi tak lagi bertidur. Makeup artist profesional. Oh, berarti dia sama-sama makeup artist. Kalau yang terapis itu ada saingannya? Enggak. Kalau MUA kan memang banyak saingannya. Gini, kalau MUA kan memang ada newcomer ya. Kita juga umur mungkin ini, tapi terapis kayaknya nggak ada. Kayaknya itu di persaingan pertemanan. Oh. Jadi mungkin jadi, Coba kita pertegas lagi ya. Kenapa masalahnya? Walaupun kau sudah mendapatkan sebuah profesional itu, tapi kini karyamu mulai meredup. Oh, karya itu berarti masalah pekerjaan dong.
Maksudnya mendapatkan gelar profesional itu apakah pernah berprestasi atau punya sertifikat atau gimana? Sertifikasi mungkin. Enggak, yang berperkara sama Kak Desi ini juga bukan dia nggak bersaing misal make up atau terapisnya ya, mungkin soal yang lu jangan pakai dia tuh mungkin. Oh. Bisa juga. Iya, jadi dia suruhan orang yang profesinya sama. Kalau feelingku kayak gitu. Dia punya orang lain yang Lainnya tuh. Atau ada orang-orang yang mau ini sama Kak Desi, jadi yang nggak jadi gitu. Coba biar kita dengar penjelasan dia. Gimana? Bukan meredup ya, gimana ya? Membalut semua itu. Membalut. Maksudmu gimana? Ya bungkus. Oh, iya. Walaupun terkenal sebagai makeup artist profesional, tapi tertutup oleh dia. Apakah majikanmu itu yang perempuan itu pernah berkonflik sama Kak Desi? I, R, mengandung huruf I dan R, terus lebih tua atau lebih muda? Dan kini sudah tak lagi Saling, berarti mereka teman sebenarnya? Ya hubungan manusia lah, gitu. Nggak teman, nggak saudara gitu loh. Dan sekarang sudah tidak ada komunikasi atau gimana? Renggang? Apa? Punggung? Apa? Ada keluhan? Apa? Ya memang, ini yang parah banget. Tulang ekor? Iya. Oh, diapain tulang ekornya? Ada kok hasilnya. Betul. Udah dicek secara medis? Ya, Tapi tadi nggak ada bilang ke kita ya. karena dia pikir medis. Kan ya kan? Nggak sempet. Kakak pikir medis, ternyata ini ada peran dia loh. Kakak cuma bilang yang samping ini, yang belakang ini yang paling parah, paling sakit. Kamu apain itu? Kamu dudukin? Atau temenmu yang dudukin? temanku hingga Oke, berarti dia nggak kerja sendiri. wanita. Wanita yang tadi Panglima bilang, itu apa namanya? Gombel yang payudaranya besar dan panjang. Karena aku menduduki Pundaknya. Oh, berarti kamu tuh sosok yang berbulu itu? Gorila, genderuwo itu loh, badannya penuh bulu. Genderuwo kayak itu kali ya, semacam itu kali. saat tidur pun Sesek napas. Ya, kayak nggak napas seketika gitu loh. Oh my God. Nah, suka gitu tuh. Kamu apain itu? Digituin kok. Oh, iya akhir-akhir ini ya doa buat setahun belakangan ini. Kalau itu setahun belakangan ini ya. Pokoknya yang kayak kita susah lupa napas tuh langsung gitu. Tujuannya apa? Sudah dibuat sakit, dibuat sesak napas. kamu akan selalu mengganggu kehidupan. Loh, sebabnya salahnya apa Kak? Bilang nggak ada sih. Kenapa? Salahku apa gitu? Salahku apa ya sama kamu? Tanyakan saja wanita itu. Tugasku adalah Setan ditugaskan untuk mengganggu, hidupmu membuat dengan tidak nyaman. nggak nyaman kakak gitu. Oh, iya. Tapi masalah Kami bermain dengan halus. dengan halus sampai Kak Desi pun nggak menyadari, baru belakangan ini menyadari. Semua hasil itu hasil duniamu, hasil medismu. Hasil diagnosa medis. Kami hinggapi. Oh, jadi dia itu menyusup ke diagnosa medis sehingga kakak nggak curiga kalau ini tuh non medis gitu loh. Iya, gini, kakak yang udah kan diperiksa sininya memang ada, gangguan iya, sini. itu. Tapi yang tulang ekor belum. Baru ini tahunya. Tapi sekarang duduk ini. situ, duduk tulang ekor. Jadi udah bikin sakit secara fisik, secara mental juga ya. Kamu bikin linglung nggak fokus ya, lupa. Ketika pikiran itu tak ada lagi titik fokus, maka pekerjaan itu takkan dapat bekerja dengan maksimal. Jadi harapan dia kalau nggak fokus kakak, jadi kerjaannya itu nggak maksimal. Jadi nanti kliennya kan kecewa. Kaitannya jadi nutup rezeki juga dong. Kamu jahat banget sih. Dan sudah tak ada lagi kecepatan dalam tubuhmu. Jadi nggak gesit lagi, nggak cepat gerak-geriknya. Iya apa ya? Bener. Loh. Apa yang ditiup itu? Panas. Panas. Kakak ada rasa panas?
Enggak, kadang-kadang malam-malam hari itu kan AC dingin ya. Kakak merasa kepanasan. Nah, itu. Keringetan. Karena kami Mm-mm. mengeluarkan suhu yang panas. Berarti ada peran dia yang tengah malam panas Kamar itu pun di kamar kakak. tak dapat dirubah dengan suhu yang dingin. Walaupun sudah nyalain AC dan AC habis diservis tetap panas. Itu yang Panglima lihat siluman sampah itu temenmu bukan? Mereka sudah menjadi bagian dari kami yang harus menjauhkanmu dari keramaian. Suka menyendiri jadinya kakak. Malas. memang. Oh, manusia. Iya memang, sendiri sama siapapun. Tapi kakak memang suka sendirian orangnya. Menghasilkan untukmu, maka akan menjauh. Oke, berarti calon-calon klien tuh dijauhin. Siapapun yang akan memberi penghasilan jadi nggak dikasih jalan gitu loh. Kok bisa kalian kerjanya gimana caranya itu? Dia menguasai circle itu. Ya tapi makhluk gaib ini gimana cara kerjanya? Apa masuk ke hati mereka sehingga mereka nggak pengen menghubungi apa gimana? Kan yang menjauh lebih dari satu orang. Kami membuat pemikiran mereka dan membuat Terbalut. Jadi kayak Ada kabut. kabut yang nutupin nggak kelihatan. Beda makhluk kok nangis? Udah bukan yang tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Aku titipkan. Kak Desi. Titip apa kamu? Anak gadis. Anak Kak Desi. Anak Kak Desi. Kak Desi memang ini apa namanya suka anak-anak memang. Maksudnya anak Kak Desi ngangkat anak gadis. Bukan, kan ibunya meninggal. Heeh. Terus dia sekarang ada di, kan tantenya duta besar di Senegal. Tapi udah kayak dianggap kayak anak Kak Desi sendiri gitu. Perempuan. Sebentar. Nah, ibunya siapa yang meninggal itu? Dan yang dibilangnya titipkan itu ibunya memang menitipkan. Siapa nama ibunya? Yanti. Panggil. Kak Yanti. Kak. Sakit katanya. Emang dia sakit kanker hati itu. Situ memang. Yasmin udah baik-baik Kak. Udah ke Senegal di Dakar dia sekarang kerja di kedutaan, kedubes. Kakak nggak perlu khawatir. Terima kasih katanya. Iya sudah lulus katanya Kak. Nggak lama Kak Yanti meninggal, dia minta titip. Kenapa nggak titip sama Bang Oji aja tuh sama kakak-kakak yang lain? Kenapa Kak Yanti nggak titip sama Bang Oji, Kak Nova, atau abang-abang dan kakak-kakak yang lain? Kenapa mesti di Madiksi? Kenapa Allahu Akbar malah kabur pergi dia? Dia terakhirnya kata-katanya kau jaga baik-baik gitu doang Kak. Allahu Akbar. Memang iya Kak Yanti itu. Mama dikejar gitu anaknya. Itu di atasnya Bang Oji. Kakak kandung. Di bawah Bang Oji. Oh Dia ya kasih paling Allah. kecil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Eci. Siapa yang manggil Eci? Ada sih beberapa temen di waktu di Aceh ya, panggilnya pasti Eci gitu. Ini teman Kak Desi atau keluarga? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Tanya Kak, ini siapa? Ini siapa ya? Kawanmu dulu. Udah meninggal. Cowok apa cewek? Kau banyak kawan. Kakak Tapi banyak yang teman. pakai Eci itu Cici gitu ya kan? Hah? Udah meninggal. Laki apa perempuan? Perempuan. Yang kawan baik. Siapa Jadi, namanya? namanya boleh sebut ya? Boleh. Linda. Baru mau diginiin udah digini. Bener berarti dia nulis L ya? Baru mau nulis L tadi. Oh Sudah my sebut God. Linda, tapi udah garis lurus tadi. Jaga diri kau baik-baik. Jaga diri kau baik-baik katanya. Enggak, soalnya waktu itu begitu abang Kak Desi kan kami ketiga yang kena kanker, Babang sama Kak Yanti kan. Nah, waktu abang tuh dia masih hidup. Dia bilang, Ci katanya, kan keluarga kalian semua sakit kanker, Kak Yanti kanker. Desi juga harus Hati-hati. hati-hati katanya. Lah, harus mensyukuri nikmat. Banyak bersyukur. Mas juga harus banyak bersyukur. Sakit ya? Karena bagaimanapun memang benar banyak kawan itu banyak rezeki. Tapi disitulah ujianmu. Lihatmu berkawan, tapi orang lain belum tentu niat berkawan. Hanya karena kau bersama orang lain. Ada Dia banyak. hanya ingin kau berkawan saja dengannya.
Itulah kemarahannya terhadapmu. Sedangkan kau itu menganggap ya sudah cukup sampai di sini. Aku pun mau berteman dengan siapapun, itu hakku. Oh, jadi ada teman kakak yang cemburu ketika kakak berteman dengan yang lain. Banyak. Maunya tuh ya teman kakak ya hanya dia gitu. Cuman secara gamblangnya, secara jelasnya tuh nggak tahu siapa ya, cuman banyak begitu. Jadi kayak menguasai kakak sendiri. Iya. Tapi jelas karena ada perselisihan dan berselisih. Langsung Adu mulut, adu argumentasi. secara batin sama-sama tidak bisa mengatakan secara langsung, tetapi bermain sindir-sindiran. Gini, ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal. Yang udah meninggal tuh yang baik. Tapi yang masih hidup nih yang maksudnya Kak Desi tuh nggak boleh ngangkat adik ini. Iya, dia lagi menceritakan yang nggak baik itu, tapi dianya baik. Oh. Ini kan tadi kan Saya tak berbuat Ya, jahat ini yang- terhadap satu orang, itulah yang ingin melihat kejatuhan. laki-laki apa perempuan? Sedikit kawan laki-laki Berarti ini perempuan. dan sedikit juga orang yang sangat dekat dengan sekedarnya itu banyak, tapi yang sangat dekat denganmu tak banyak. Dan ini dia sangat dekat ya. Yang cemburu ketika Kak Desi berteman dengan yang lain itu sangat dekat dan perempuan. Ada. Dia tak mau kau berkawan dengan siapa. Dan pernah konflik Kak? Pernah konflik menyindir? Lewat apa? Sosmed? Enggak sih, dulu suka pakai, dulu kan zaman dulu kan masih ada pet gitu kan, masih ada. Oke, Jadi ya lewat sosmed berarti. dari pernah menjadi status pernah. Itu ya orangnya sakit hati. Padahal dia sudah banyak dibantu Oh my god. dan dia mau menguasai. Namanya? Tetapi pada saat kau itu sesuatu dukungan, dia sendiri pun biasa saja. Disitulah kau merasa bahwa teman itu hanya mau senangnya saja, dan kau mulai perlahan untuk menjauhinya, dan dia merasa seperti dibuang oleh, dan dia dendam terhadap. Oh gitu. Ada. Kak Desi kan sebenarnya bukan dibuang ya, karena Kak Desi nggak suka terikat orangnya. Oke. Sakit hati. Nah itulah yang Dia merasa itu gitu. kalimat itu yang pernah kau ucapkan olehnya. Itu makhluk yang tadi di badan Agil, apakah itu kiriman dia? Ada sesuatu pula yang mengikat sejak kau kecil. Ada sesuatu yang mengikatmu sejak kau kecil. Tanyain Kak. Apa ya yang mengikatku? Yang membuat kau berani seperti laki-laki. Berani seperti laki-laki. Oh, Maksudnya iya. menghadapi siapapun pede gitu, nggak pernah minder, nggak pernah Kau tak pernah takut. takut, ya nggak pernah Iya. takut. Oh, maksudnya ada yang mengikat itu apa? nenek. Warisan ya, warisan dari leluhurnya, pendamping goib yang membuat dia kuat, berani. Nenek tua yang kau lihat itu, dialah yang mengikat. Maka kau senang sekali dengan bersih-bersih. Oh gitu. Karena diikuti nenek tua itu, maka kau senang sekali bersih-bersih. Ya, memang. Dan sangat Sangat rewet kalau ada yang kotor dikit, nggak bisa. Iya, jadi seringkali kau ribut dengan saudaramu. Sama Bang Ozi. Sering ribut gara-gara. dia berantakan, aku rapi. Oh gitu. Tapi mereka saling sayang itu. Sangat menyayangi. Iya. Saling mengisi satu sama lain. Kalau kayak anak tadi itu memang kadang nggak punya anak juga sepi kan gitu ya, hari-hari tua kita kan pengen dana ada suami gitu, makanya yang meninggal itu nitipin anaknya, makanya dia aku Sedih ya? memang dititip. Saudarimu itu memang sudah diperhitungkan dalam dirinya, dan engkaulah Yang terpilih. yang terpilih untuk menjaganya dengan sepenuh hati. Mungkin karena tahu kakak penyayang, terus telaten gitu kali, dibanding saudara yang lain. Ya memang ya dari kecil, dari bayi memang kak yang ini udah kayak memang beneran anak kandung anggapnya, ponakan padahal. Gitu ya Kak Linda. Berarti udah terkonfirmasi ya, pantauan Panglima ada 2 arah nih, laki-laki dan perempuan gitu. Terus apakah yang perempuan itu sampai sekarang masih menaruh dendam? Ya, Iya. Berarti yang makhluk yang jahat itu dari yang perempuan ini ya. Kalau yang dari orang laki-laki itu cuma membuat supaya nggak nikah-nikah gitu, supaya itulah yang membuat sendiri seumur hidup. mimpimu terus-menerus berkepanjangan sampai saat ini. Aku dititipkan ini Oleh Datuk ya. Datuk. Tadi kan Datuk bilang. Iya. Makasih ya Kak Linda. Nah, pertanyaan saya, apakah Panglima perlu melakukan terapi terhadap Kak Desi? Aku tidak bisa mengatakannya.
Karena untuk itu perlu kelapangan hati darimu dan darinya. Antara yang mengobati dan yang diobati harus Karena sama-sama. tetap semua kembali kepadamu. Oh, harus sama-sama ikhlas ya gitu. Kau sanggup untuk menjalani ketaatanmu untuk menjadi yang bertakwa atau tidak? Kau yang hidup, jangan matikan rasamu. Kau yang hidup, matikanlah sesuatu hal yang buruk dalam dirimu. Hidupkan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Terima kasih Kak Linda. Eci, dia manggilin kakak. Iya ya. Insya Allah, Lin. Bantu apa yang harus dilakukan oleh Kak Desi? Kirim doa. La ilaha. La Ayo Kak, bantu Kak. ilaha illallah. Ayo Linda. La ilaha illallah. La ilallah. Ayo. Ilallah. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Ini mak. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil. Innal batila kana jahukan dulu minal Qur'an ma huwa sifaa wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yadil dzalimin. Illa hasara subhana rabbika Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hisaban mastura. Yang ini minum sekarang. Habisin, habisin. Ya, tadi sudah diterapi Kak Desinya, dan karena Kak Desi ada masalah dengan tulang ekor dan juga kakinya, tidak bisa mandi di sini, maka nanti mandinya di rumah. Ini air doanya dibawakan untuk mandi sendiri ya Kak Desi ya. Nanti ini dipindahin ke ember, ditambahin air untuk mandi. Oke. Ya, alhamdulillah Kak Desi sudah diterapi dan sudah menelisik akar permasalahan dari kejadian mistis yang dialaminya selama ini. Gimana kesan-kesannya Kak Desi sesudah bertemu dengan tim Mata Langit? Sedikit berkurang ya, maksudnya yang sakit yang diderita selama ini. Terus udah merasa lega karena apa yang menimpa Kak Desi selama bertahun-tahun ini sudah terbongkar sebab musababnya. Jadi sekarang memang kita mesti hati-hati, kadang-kadang tindakan kita ada yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati orang, atau memang mungkin
orang lagi sebel aja sama kita gitu. Maksudnya kita juga mesti lebih baik lagi muhasabah diri supaya orang tuh jangan sampai berbuat seperti ini lagi gitu. Tapi Kak Desi sekarang udah tenang, tidur pun juga udah tenang. Maksudnya menyambut hari-hari, menjalani hari-hari ini sudah optimis ya. Maksudnya segala permasalahan yang keheranan selama ini tuh Terjawab ya? Sudah terjawab gitu ya. Jadi lega kan. Selama ini kan kita masih penasaran, kenapa ya udah berobat, udah ini, udah itu. Bukan kita mengecilkan dokter, ternyata sudah ada rupanya penyakit non medis. Sudah terjawab sekarang ada apa di badannya Kak Desi, siapa penyebabnya, siapa yang berbuat, Kak Desi sudah tahu gitu ya. Tapi cukuplah kita aja yang nggak usah Kak Desi lagi bongkar ke orang, cukup tahu aja dan doakan mereka itu, orang-orang itu supaya mereka sama Allah, supaya mereka tidak menzalimi kita lagi. Tapi wajahnya berubah loh. Aku lihat auranya terang deh. Udah ngaca. Ya. Kak Desi ngerasa nggak tadi setelah terapi? Ngaca tuh ini bukan GR ya, maksudnya agak sedikit Tuh kan? ini ya, tadi kan kelihatan lelah banget gitu ya, Seger maksudnya loh, fresh. seger, agak fresh gitu. Aku tadi lihat tuh Waktu ngaca. kok muka gua Cie, fresh ya gitu ya. weh. Terus apa namanya perasaan lega itu mungkin memancar ke wajah gitu ya. Bisa jadi. Jadi Kak Desi yang tadinya tuh nggak capek, padahal nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Terus sekarang tuh nggak bisa bilang lagi lah, soalnya speechless Happy lah, gitu ya, rasanya jadinya happy. gitu kan. Tahu nggak, ini ada kejutan. Kak Desi tuh nggak bisa naik tangga loh sebenarnya. Serius? Nggak bisa naik tangga. Tapi? Pasti dibopong sama Bang Oji atau Bang Hans ya. Tadi naik turun tangga ke kamar mandi. Oh iya, naik kan ke kamar kamar mandi yang atas, turun tangga berapa kali kan? Oh iya? Oh gitu? Wudhu. Lah tadi kan ke Masya toilet Allah. atas. Iya. Wudhu juga Sendiri. turunnya itu nggak takut kepleset jadi gitu. Alhamdulillah. Ngejalanin begitu aja. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ya. ya langsung terasa ya itu namanya perubahannya gitu ya. Memang kalau naik tangga tuh bilang la haula wala quwata illa billah atau bismillah gitu ya. Tapi pas gini kok udah dijalanin kok nggak ada apa-apa ya gitu. Kok nggak ada yang memberati kaki itu yang selama ini yang Ya itu. kayak ada yang gandulin itu kok nggak ada lagi gitu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banget memang. Nah, tapi dari mediumisasi tadi itu apakah semua sudah cocok dengan yang dialami? Iya, memang sih udah cocok. Dengan perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup, terus yang pesan-pesan dari Kak Sos- Yanti rahimahullah ya, itu memang terjadi. benar Nyangka nggak terjadi. kok tiba-tiba lo kok sosok itu yang datang gitu? Padahal kan nggak pernah diceritakan. Kaget juga panglima saya, kaget. Kok tiba-tiba dia megang dada, terus bilang titip anak. Memang kakak saya mengatakan Kata-katanya gitu. itu. Demi Allah, waktu ketemu Rana langsung keluar aja ucapan, Rat, nggak bisa kamu terawangin aku ya, kenapa ya gitu. Tapi tadi kenapa tiba-tiba nangis? Terasa nggak itu? Karena- Apa adanya? Apa gimana sih? Apa yang tadi disampaikan tadi itu memang begitu kejadiannya. Nyampe ke batin ya? Jadi memang Dan nggak banyak titip anak, memang kakakku yang udah Nggak ada. tiada tuh memang menitipkan anaknya. Terus memang itu dan aku sendiri, dan itu yang dia pegang dada tuh memang waktu seperti itu. Memang Cuma dia seperti itu waktu posisinya meninggal. tiduran karena dia nggak bisa begini kan. Iya, iya, iya. Memang dia di hati. Tapi ya itulah, ini kan sesuatu hal yang goib ya di luar nalar. Memang aku pun merasakan gitu sampai ke batin, walaupun aku bukan keluarganya Kak Desi, tapi nggak tahu entah kenapa tadi aku juga jadi ikut terharu gitu loh kejadian itu. Ya kan aku orangnya nggak pernah nangis. Iya, makanya. Untuk hal apapun gitu. Hanya di mata langit ada yang- orang putus yang cinta akhirnya nangis bisa ya. bikin- Ini orang ditinggal ini nangis. Aku cuma nangis tuh papaku meninggal, mamaku meninggal, sama kakakku meninggal. Gitu ya, Pak Abang keluarga. Tapi kok yang lain nggak pernah menitekan air mata. Terus Tapi tadi memang terharu banget dan kok mengena banget gitu ya tentang mendiang kakakku ya. Terus satu lagi yang sama yang Sahabat orang ya? yang sudah menzolimi aku itu, aku doa kepada Allah supaya Allah tuh memberikan kebahagiaan buat mereka supaya mereka nggak menzolimin aku. Amin. Kak Desi orang baik, insya Allah setelah ini ke depan jalannya akan terbuka lagi, rezekinya terbuka. Biar Terus pengalaman ketika di terapi tadi gimana rasanya? gini kan Panglima bilang nanti baca zikir sambil menatap matanya Panglima gitu kan. Nggak tahu ya kalau misalnya lagi biasa menatap Panglima itu ya biasa, tapi tadi waktu di terapi itu aku nggak bisa, jadi bukan nggak mau ngelihat ya, emang nggak tahu ya, kayak udah ada sinar nggak, pokoknya nggak bisa. Jadi aku cuma zikir aja gitu loh, cuma zikir aja. Jadi kayak ada apa ya yang masuk dari aku punya ubun-ubun kakiku tuh, jempolnya itu. Saraf, ujung saraf. Sarafnya itu kena sampai ke dengkulku, sampai ke Oh, jadi kayak nyetrum gitu ke atas gitu, ada aliran listrik ya? Kayak ada yang masuk gitu ya, maksudnya apa darahku yang udah Aliran. lancar, apa yang itunya sudah dibuang, yang selama ini membelenggu. Apa penjelasan Bang Lima? Gimana? Jadi merasa ada aliran listrik Ya, yang karena tadi mengalir. yang saya lihat itu Kak Desi itu kehilangan keseimbangan gitu. Jadi pada saat di terapi dia begini,
kayak orang dia duduk di atas perahu tapi kena terpa ombak kan goyang begitu ya. Oh ini berarti keseimbangannya nih hilang nih, titik fokus keseimbangan tubuhnya nggak ada gitu, makanya sulit waktu mau naik tangga, mau turun tangga harus pegangan terus apa. Salah satunya energi itu, jadi saya pulihkan lagi. Kita terus yang dirasakan seperti aliran listrik itu pasti masuk, energi itu masuk menerobos saraf-saraf yang tersumbat, keseimbangan yang hilang untuk menormalisasi namanya istilahnya ya, menormalisasi dan membuat efek-efek negatif yang selama ini dirasa didoakan supaya hilang gitu. Jadi Oke, berarti sekarang sudah bersih? Ya begitulah salah satu prosesnya, dan yang pasti yang merasakan yang diobatin, pasien yang merasakan apa efek-efeknya pada saat diterapi itu ya, kayak dia mungkin ada yang berjalan, kayak nyetrum, kayak panas, kayak apa macam-macam sih, beda orang beda-beda rasa reaksinya gitu. Ya itu efek-efek dari yang ditimbulkan dari suluman sampah itu yang awalnya tadi itu membuat kita itu mengasingkan diri dan orang susah juga mau gampang tertarik dan suka sama kita gitu. Untungnya segera ditangani ya. Iya. Alhamdulillah. Sakit nggak sih? Kayak apa sakit? Kalau tadi di terapi memang sakit ya, tapi yang mengganjal di ini tuh yang selama ini kayak ada yang tarik ke bumi itu, kayak kita jadi kayak ada yang gadulin apa tuh di Kaki. di kaki sama di paha ini. Sebenarnya kita buat susah melangkah, jadi yang jalan berat gitu kan. Itu hilang. Ya, hilang atau pas naik tangga sebelum terapi juga udah naik tangga itu udah pas di terapi kan, tadi kan saya ke itu lagi kan tadi mau sholat tadi itu nggak takut kepleset. Alhamdulillah ya, itu efek positifnya ya. Tapi Iya. waktu di terapi katanya sakit, tadi sempat bilang gini, awas ya Panglima aku mau balas gitu. Gimana sih? Sakitnya gimana? Itu sakit apa? Ini disuruh fokus ke matanya gitu ya. Tapi sentuhan tangannya Panglima, aduh, aku ini kan orang yang tukang menyakitin orang, tapi dengan ini ya, pengobatan Dengan ya, akupuntur ya. untuk sakit gitu ya, Totok mengobati ya, ya, mengobati gitu ya. Makasih banyak gitu ya, ketemu Ratna. Ini memang dari dulu waktu kita syuting bareng gitu ya, aku pernah jadi make upnya dia, selalu baik hati. Masya ya. Allah, makasih. Kalau aku suka coklat, jadi kalau kasih syuting bawanya Ya, coklat. sampai lupa aku yang soal makan itu. coklat juga. Iya. Nah terus ini kan Kak Desi, banyak nih netizen yang ngomong bahwa Mata Langit ini settingan. Nah Kak Desi apa pendapatnya untuk netizen yang seperti itu? Gini, apapun persepsi kalian itu haknya netizen. Cuman contohlah saya, apapun kata orang itu settingan atau bukan, belum dibuktikan sendiri kan. Kalau saya ini atau Kak Desi ini nggak percaya hal seperti itu. Tapi begitu ngomong pertama kali Panglima langsung yang dibahas tuh sepanjang jalan kita bahas. Kok bilang bang ya, kok ini ya, kok tahu gini ya, gini. Yakin, padahal sebenarnya aku juga nggak percaya juga orangnya. Dia pernah juga bilang settingan, termasuk yang kayak netizen juga. Oh, awalnya Kak Desi seperti netizen. Saudara netizen juga. Berarti harus pembuktian dulu. Jadi netizen yang berkomentar negatif atau tidak percaya ini bilang settingan, mereka mesti membuktikan dulu, gitu, mengalami dulu. Kok nggak Yang kan? penting kalau masuk kemari harus jujur aja Iya, ya. jujur. Kalau memang nggak percaya sudah. Kalau gitu emang kan. nggak benar ya nggak benar bilang kalau. Dan Kak Desi paling tahu settingan mana yang enggak. Karena kan aku berkecimpungnya di dunia entertain, ya kan? Iya. Dan yang settingan-settingan itu juga saya kenal semua, gitu ya kan, kenal deket, gitu kan. Ada sih konten Jadi, yang dan Kak Desi itu kalau memang merasa Panglima settingan, nggak kamu bangun pagi, jalan sejauh ini ke sini, ya kan, mau di terapi yang sakitnya na'udzubillah itu banget, ya kan, tapi demi kesembuhan, karena demi aku kesembuhanku gitu ya, karena sudah tahu apa yang menimpaku ya, selain Allah ya pengen minta pertolongan sama Ahlinya ya. gitu, yang ahlinya ya, karena terawangannya pas gitu. Masya Allah ya. Terakhir, satu kata untuk Mata Langit. Semoga selalu membantu orang-orang yang tertimpa musibah, tertimpa kezoliman orang lain ya. Banyak lebih membantu lagi masyarakat yang menderita kayak seperti saya ini gitu ya, gitu ya. Semoga selalu sukses gitu ya. Amin. No tipu-tipu, no settingan, pembuktian dulu, jangan seuzon. Terima kasih. Ya, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Kak Desi. Yang pertama, emang ilmu Allah itu luas. Kita nggak bisa semuanya menjangkau. Tergantung sejauh mana pengalaman kita, penglihatan kita, apa yang pernah kita alami, apa yang tidak pernah kita alami. Terkadang segala sesuatu yang belum pernah kita alami, ya kita nggak akan ketahui gitu. Tapi begitu kita mengalami dan menyelami, baru kita tahu bahwasanya di dasar laut rupanya ada mutiara. Di atas laut rupanya ada ubur-ubur. Tapi kalau kita nggak langsung nyemplung, kita nggak langsung menyaksikan, hanya kata orang, kayak kita masih abu-abu berarti ya.
Jadi segala sesuatu itu memang harus fakta yang membuktikan gitu. Karena kebanyakan manusia itu memang kan dia perlu bukti ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah kegaiban itu terkadang hanya bisa dirasa gitu. Tapi tidak bisa dibuktikan secara wujud nyata. Salah satu contoh kita mengimani malaikat Allah. Tapi kan sampai detik ini saya pribadi belum pernah melihat malaikat Jibril gitu. Malaikat Mikail saya belum pernah jumpa ya, gitu. ya benar. Dan itu kan gimana misalnya ada orang minta, coba Panglima turunkan malaikat Jibril atau Mikail, wujudkan, ya kan nggak bisa, kan goib gitu kan. Tapi kenapa kita harus percaya? Makanya bagi saya pribadi ada satu kalimat, tidak semua dan sesuatu itu harus kita buktikan secara wujud nyata. Karena berbicara tentang keimanan dalam Islam adalah, yaitu tadi, keimanan itu hanya bisa dirasakan. Seperti Allah, kita nggak tahu wujud Allah seperti apa gitu. Wujud nyata Allah itu seperti apa kita nggak, tapi kita percaya gitu, Allah ada, Allah selalu di hati kita gitu. Dan kita beriman, bertakwa kepadanya gitu. Nah itulah yang saya katakan, beriman tidak selalu harus dibuktikan dengan wujud nyata. Karena itu namanya rahasia Allah. Nah, karena nanti janji Allah itu nanti di surga dia akan memperlihatkan wujudnya, rupanya. Tapi dari segi rukun Islam atau rukun iman itu dikatakan bahwasanya yaitu tadi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada qada dan qadar. Jadi ya itulah namanya agama ya, yang membuat kita tuh harus bertawakal, bertawadu, dan tetap rendah hati, melakukan segala sesuatu hanya karena cinta, bukan menyukai sesuatu, mencintai sesuatu bukan karena ada apanya, bukan karena ada apanya, tapi karena memang mencintai sesuatu itu gitu. Jadi bukan karena nanti dihadiahin surga sama Allah kalau kita sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal. Ya itu kan sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang memang akan Allah berikan kepada kita. Tapi mintalah agar kita dipertemukan sama Allah gitu. Karena kalau kita dipertemukan sama Allah, Allah berada di mana nanti di yaumil akhir, pasti segala suatu kebaikan kita akan mendapatkan. Itu aja pesan saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik, serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.